Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 9. In Hong berkata tanpa disadarinya mengapa dia menjadi suka bercakap-cakap dengan maling ini. Maling itu terbelalak, mukanya menjadi pucat sekali dan kembali dia menjatuhkan dirinya berlutut. Li Hiap telah membunuh mereka semua. Aduh, kalau begitu saya tentu akan mampus. Li Hiap harap ampunkanlah kelancangan saya berani mengganggu harimau betina. Hayo ceritakan mengapa engkau begitu nekat mencoba untuk mencuri. Dan tiba-tiba saja maling itu menangis. In Hong mengerutkan alisnya, berhati-hati karena takut kalau kena diakali oleh maling yang pandai bermain gila ini. Apa-apaan lagi engkau ini? Saya terpaksa melakukan ini, Li Hiap. Di rumah terdapat seorang istri cerewet yang selalu minta dibelikan ini itu yang serba mahal, sedangkan anak saya ada 7 orang. Hampir saja In Hong tertawa karena geli hatinya. Nah, kau terimalah ini untuk anak istrimu, kalau engkau berbohong, biar uang ini akan mendatangkan malapetaka kepadamu. In Hong melemparkan 2 potong uang perak kepada maling itu, kemudian sekali berkelebat dia sudah lenyap dari situ. Hei, Li Hiap, tunggu. Saya memang berbohong, tapi tunggu, saya mempunyai berita yang lebih penting lagi. Tampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu In Hong sudah berada di depannya sehingga maling itu menutup mulutnya yang berteriak-teriak. Dia memandang kagum. Bukan main kehebatan ginkang dari Li Hiap. Hayo ceritakan, berita apakah itu? Li Hiap begini lihai, tentu Li Hiap merupakan seorang tokoh besar dari Giok Hong Pang. Mendengar suara yang sungguh-sungguh itu, kini In Hong menduga bahwa maling lucu ini tentu tidak main-main lagi. Bagaimana kau bisa tahu? Sudah sejak di restoran itu saya menduga bahwa tentu Li Hiap seorang Giok Hong Pang, melihat perhiasan kepala Li Hiap berupa burung hong dari batu kemala itu. Sebetulnya karena saya sudah mendengar bahwa para wanita Giok Hong Pang adalah pembenci kaum pria, maka saya sengaja membayangi dan hendak mengganggu Li Hiap dengan mencuri buntalan Li Hiap. Ternyata Li Hiap berilmu tinggi sekali, dan sikap Li Hiap bukan pembenci pria sungguh pun ngeri saya membayangkan betapa gerombolan bajak Fen Ho itu terbunuh semua. Maka mudah menduga bahwa tentu Li Hiap seorang tokoh besar dari Giok Hong Pang. Dugaanmu benar, Paman Chan Po. Aku adalah murid tunggal dari ketua Giok Hong Pang. Paman? Li Hiap menyebutku Paman? Oh, terima kasih. Kakek itu kelihatan girang sekali, matanya bersinar-sinar di bawah cahaya bulan yang terang di malam itu. Mengapa? In Hong terheran. Siapa tidak akan girang disebut paman oleh seorang tokoh besar dari Giok Hong Pang? Li Hiap baik sekali. Kalau boleh saya mengetahui nama Li Hiap yang mulia. Jangan menjilat-jilat, aku menjadi benci mendengarnya. Namaku Yap In Hong dan lekas katakan, berita apa yang kau katakan penting tadi? Seorang tokoh besar yang lihai seperti Li Hiap telah keluar ke dunia ramai, sudah pasti ada hubungannya dengan geger di dunia Kang Ou tentang tercurinya Siang Ho Kiam, bukan? In Hong terkejut. Dia memang tertarik oleh urusan lenyapnya pusaka Chin Ling Pai yang dicuri orang itu. Kalau benar demikian, mengapa? Li Hiap, untuk kebaikan Li Hiap yang sudah mengampuni saya, sudah memberi hadiah uang kepada saya dan terutama sekali yang memanggil saya paman, biarlah saya membuka rahasia ini. Saya tahu siapa yang mencuri Siang Ho Kiam itu. In Hong terkejut lagi. Bagaimana engkau bisa tahu? Tanyanya curiga, takut kalau dibohongi lagi. Demi Tian dan semua dewa, saya tidak bohong, Li Hiap. Maling itu agaknya merasa bahwa dia dicurigai. Dan tentu saja saya tahu. Bagi Zheng Qi Sintou seorang maling sakti yang terkenal, di dunia ini tidak ada berita yang lebih menarik daripada berita tentang permalingan, terutama permalingan yang hebat-hebat seperti dicurinya Siang Ho Kiam itu. Ingat, saya berjuluk 1000 jari, bukan hanya pandai mencopet akan tetapi juga mempunyai ribuan kawan yang dapat menyelidiki. Apa anehnya itu? Aku pun sudah mendengar bahwa pencuri-pencuri itu adalah 5 bayangan dewa. Semua orang agaknya tahu bahwa mereka adalah 5 bayangan dewa, akan tetapi tahukah Li Hiap siapa sesungguhnya 5 orang sakti itu dan terutama sekali di mana mereka itu berada? In Hong benar-benar tertarik. Dan engkau tahu, Paman Chan Po? Tentu saja. Dengar baik-baik, Li Hiap, dan sebaiknya kalau Li Hiap jangan mencoba-coba untuk menentang mereka tanpa bantuan yang banyak dan kuat.
Mereka itu adalah tokoh-tokoh baru yang memiliki kepandaian hebat, 5 orang sakti yang bersatu menjadi 5 bayangan dewa, yang kesemuanya merupakan musuh-musuh pribadi ketua Qin Ling Pai. Orang pertama adalah Pat Pilosian Pang Tuilok. Melihat julukannya saja, Pat Pilosian, dewa tua berlengan 8, sudah dapat dibayangkan kelihayannya. Dia seorang yang aneh penuh rahasia, kabarnya datang dari utara dan masih keturunan Mongol, terkenal dengan pakaiannya yang serba putih mengerikan. Baru 8 lengannya apa sih hebatnya? Masih kalah oleh engkau yang berjari 1000. Lihiap mengejek. Dia itu kabarnya sakti sekali, bahkan kabarnya malah lebih sakti daripada mendiang suhengnya, Bantok Choaong Ouyang Kok yang pernah menjadi datuk kaum sesat. Adapun orang kedua adalah Liok Te Sinmo, iblis bumi, Guloid yang kabarnya memiliki tenaga 100 ekor kuda jantan. Kemudian orang ketiga adalah Xinjiang Xiao bin Xian Hok Ho Siang yang tentu saja hanya seorang tokoh hitam yang menyamar sebagai pendeta, kabarnya kesaktiannya tidak kalah oleh yang dua itu, pandai merayap tembok seperti cecak dan kepalanya merupakan senjata ampuh. In Hong mencatat dalam hatinya. Biarpun kepandaian seperti itu tidak aneh baginya, namun dia tahu bahwa hal itu membuktikan betapa lihai adanya orang-orang dari 5 bayangan dewa itu. Orang keempat adalah seorang iblis betina yang amat mengerikan, yaitu Hui Giakang, kelabang terbang, Ciok Li Kim. Tentu saja mengerikan. Seekor kelabang sudah amat berbahaya dan beracun, apalagi kalau pandai terbang. Kabarnya dia memang pandai terbang. Mengerikan sekali. Aku tidak sudi berjumpa berdua saja dengan dia ini di tempat gelap. In Hong menahan senyumannya. Maling tua ini memang lucu, kata-katanya jenaka dan tidak dibuat-buat, bahkan kalau sudah bicara sungguh-sungguh dan lenyap wataknya yang suka bersenda gurau dan membohong, dia memiliki kejujuran. Sedangkan orang kelima bernama Toat Bengkau Busit, dari julukannya saja sudah ketahuan bahwa dia seperti monyet, juga kecepatannya. Nah, lengkaplah 5 orang dari 5 bayangan dewa itu, Lihiap. In Hong mengangguk-angguk, diam-diam dia mencatat semua nama dan julukan itu. Terima kasih atas keteranganmu, Paman. Memang berita ini penting sekali bagiku. Ada yang lebih penting lagi. Chan Po berseru. Yaitu sarang mereka. Di mana? Di lembah Sungai Kuning, di sebelah timur kota Qin'an. Kurang lebih 20 li dari Qin'an terdapat lembah Sungai Hoangho yang penuh dengan hutan. Di dalam sebuah hutan dekat sungai yang bermuara, di sanalah letak pedusunan Mo Xianchong, dusun 5 dewa, dan di sana pula lah 5 orang sakti itu tinggal di sebuah gedung besar. Sedangkan para penghuni dusun kecil itu yang tidak berapa banyak semua adalah anak buah dan murid-murid mereka. Akan tetapi harap hati-hati, Lihiap, jangan sekali-kali memberanikan diri mendekati tempat itu. Mereka bukan penjahat-penjahat biasa, tidak pernah melakukan kejahatan bahkan menjadi pelindung dan sahabat-sahabat baik para pembesar di Qin'an dan sekitarnya. Mereka itu kaya raya dan para anggotanya melakukan pekerjaan dagang. Ketika kami dan kawan-kawan menyelidik ke sana, dari 10 orang hanya saya dan seorang teman saja yang dapat keluar dalam keadaan hidup. Yang 8 orang lenyap entah kemana. In Hong mengerutkan alisnya. Hebat juga berita ini. Dia merogoh saku hendak mengeluarkan sepotong uang emas, akan tetapi didahului oleh Zheng Qi Sintou yang berkata, harap Lihiap jangan memberi uang kepada saya. Perkenalan ini sudah cukup mengherankan hati saya dan kalau sewaktu-waktu Lihiap membutuhkan saya, asal Lihiap datang ke Taigoan dan bertemu dengan seorang di antara seniman-seniman copet di pasar lalu menanyakan saya, tentu akan dapat berjumpa. In Hong tersenyum. Baru sekali ini selama dia meninggalkan Qiou, dia sempat bercakap-cakap selama itu dengan seseorang dan anehnya sungguh tak pernah diduga-duganya, orang itu adalah seorang laki-laki dan lebih lagi, seorang pencuri malah. Terima kasih, Paman Chan, mudah-mudahan kelak kita akan dapat saling bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Setelah berkata demikian, sekali berkelebat darah itu lenyap dari depan Chan Po yang menjadi bengong. Sudah banyak dia berjumpa orang pandai, bahkan dia sendiri memiliki ginkang yang cukup tinggi sehingga dia terkenal, akan tetapi gerakan darah yang bernama Yap In Hong itu benar-benar mengejutkan hatinya, seolah-olah darah itu pandai menghilang seperti setan. Demi dewa! Ia berkata lirih. Berani aku mempertaruhkan julukanku, bahwa Yap In Hong ini kelak akan menjadi seorang yang menggegerkan dunia. Dia tidak tahu bahwa In Hong yang tadi mencelat dan bersembunyi di atas pohon mendengar semua ini.
Dara ini berlaku hati-hati dan sengaja bersembunyi untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh maling yang mencurigakan, tahu segala, dan banyak cakap akan tetapi lucu itu. Mendengar maling itu akan mempertaruhkan julukannya, In Hong menutup mulutnya dan tertawa geli. Benar-benar tolol dan lucu. Siapa sudi bertaruh dengan dia kalau yang dipertaruhkan itu julukannya, betapa mentereng sekalipun julukan itu? Setelah maling tua itu pergi, barulah In Hong meloncat turun dan melanjutkan perjalanannya. Timbul suatu hasrat aneh di dalam hatinya yang terdorong oleh kata-kata maling tua itu. Dia akan menjadi orang yang menggegerkan dunia. Dan dia ingin hal ini benar terjadi, menggegerkan dunia persilatan. Dan hal itu hanya dapat terlaksana kalau dia dapat merampas kembali Siang Bok Kiam dari tangan 5 bayangan dewa. 5 orang itu duduk mengitari meja panjang dengan gembira sambil menghadapi makanan dan minuman yang serba mahal dan lezat. Semua masakan telah selengkapnya dihidangkan di atas meja, dan arak wangi pun berlimpah-limpah. Para pelayan yang terdiri dari anak buah mereka sendiri, hanya menjaga di luar dan di sudut ruangan, menanti kalau-kalau ada perintah dari 5 orang yang sedang makan minum dengan gembira itu. Mereka itu bukan lain adalah 5 bayangan dewa yang kini telah pulang dan merayakan pesta kemenangan mereka, setelah mereka berhasil membunuh 7 orang Cap It Hohan dan mencuri pedang pusaka Siang Bok Kiam. Sambil tertawa-tawa, 4 orang menceritakan jalannya pertandingan ketika mereka membunuhi tokoh-tokoh Chin Ling Pai di ruangan atas loteng rumah makan Koailo di kota Hantiong itu, sedangkan Pat Pilosian Pang Tui Lok juga menceritakan pengalamannya yang berhasil ketika dia menyerbu Chin Ling Pai dan mencuri pedang pusaka Siang Bok Kiam. Sungguh menyebalkan. Pang Tui Lok menutup ceritanya sambil menghunus sebatang pedang kayu yang mengeluarkan bau harum semerbak. Pedang kayu macam ini saja pada puluhan tahun yang lalu pernah diperebutkan para tokoh Kang Ou. Padahal pedang ini biasa saja, hanya sebatang pedang kayu harum yang biarpun mengandung hawa mujizat namun tidak lebih berguna daripada sebatang pedang baja yang baik. Dahulu lain lagi, Hang Su Heng, kata Liok Te Sin Moguloid. Dahulu pedang ini menyimpan rahasia tempat pusaka terpendam yang akhirnya terjatuh ke tangan Chia Keng Hong. Akan tetapi sekarang pedang ini hanya menjadi lambang kebesaran Chin Ling Pai belaka. Yang sudah beralih ke tangan kita, hahaha. Pat Pilosian tertawa dan mukanya yang kelihatan muda itu menjadi makin muda dan tampan tiada ubahnya muka seorang laki-laki berusia 30 tahun saja. Padahal tokoh ini sudah berusia 65 tahun. Pang Tui Lok adalah seorang peranakan keturunan Mongol, terlahir dari ibu seorang wanita Han yang menjadi tawanan dan dipaksa menjadi selir seorang kepala suku Mongol. Dia adalah sute dari mendiang Bantok Choaong Ouyang Kok yang selain suhengnya, juga seperti kakaknya sendiri karena dari tokoh ini dia sudah banyak berhutang budi. Oleh karena itu, ketika mendengar akan kematian Ouyang Kok, Pat Pilosian Pang Tui Lok menjadi kaget dan berduka sekali. Ketika itu usianya baru 40 tahun lebih dan dia merasa tidak berdaya untuk membalas dendam kematian suhengnya terhadap seorang musuh seperti ketua Chin Ling Pai saktinya, maka diam-diam dia memperdalam ilmunya selama belasan tahun dan selama itu dia selalu berpakaian putih tanda berkabung terhadap kematian suhengnya. Setelah merasa dirinya kuat, dia lalu merantau ke selatan, melewati perbatasan dan tembok besar dan akhirnya dia berhasil menarik 4 orang itu sebagai sekutunya, karena 4 orang itu pun merupakan orang-orang yang merasa sakit hati terhadap ketua Chin Ling Pai. Karena bersatu tujuan, mereka lalu mengangkat saudara sebagai saudara-saudara seperguruan, setelah Pang Tui Lok menurunkan ilmu tentang racun kepada mereka, ilmu yang didapatnya dari mendiang Ouyang Kok sehingga ikatan ilmu ini membuat mereka merasa seperti saudara-saudara seperguruan. Karena Pang Tui Lok adalah yang tertua dan juga yang terlihai di antara mereka, maka dialah yang menjadi pemimpin dari 5 bayangan dewa, yaitu nama yang mereka pakai sebagai julukan mereka, diambil dari nama dusun di mana mereka tinggal, yaitu Dusun 5 Dewa. Ingin sekali aku melihat muka Chia Keng Hong kalau dia pulang dan mendengar akan kematian Cap It Hohan dan hilangnya Siang Bok Kiam. Dan dia akan bingung mendengar nama 5 bayangan dewa, kata Toat Bengkau Busit, si monyet pencabut nyawa. Biar dia mencari-cari setengah mampus. Hui Giakan Ciok Li Kim tertawa dan menenggak araknya. Omitohut Pinceng tidak akan merasa heran kalau besok atau lusa dia akan muncul di sini. Orang macam dia tentu tidak membutuhkan waktu lama untuk mencari tempat kita. Wei Xiao Murtad, apa engkau takut? Pat Pilosian bertanya. Engkau meramalkan kedatangannya seolah-olah engkau takut menghadapinya. Hahaha, siapa takut kepadanya?
Apanya yang harus ditakuti? Aku malah ingin sekali mencoba Tikai Beng dengan ilmu cecakku, hendak kulihat sampai di mana kekuatan daya sedotnya. Memang ada persamaan antara Tikai Beng dan ilmu yang dikuasai oleh Wei Xiao ini sehingga membuat dia dapat merayap di tembok seperti seekor cecak, yaitu penggunaan sinkang untuk menyedot dari telapak tangan. Tentu saja Wei Xiao yang pongah ini tidak tahu bahwa Tikai Beng adalah ilmu mujizat yang langka, yang tidak hanya menyedot seperti dilakukan oleh telapak tangannya menyedot tembok sehingga dapat melekat, melainkan Tikai Beng menyedot sinkang orang membanjir keluar dari dalam tubuh. Bagus, memang kita sudah menanti-nanti kedatangannya untuk membuat perhitungan. Betapapun juga, mengingat bahwa Chia Keng Hong mempunyai keluarga yang terdiri dari orang-orang sakti, juga banyak teman-temannya yang lihai, sebaiknya kalau kita juga menghimpun tenaga dari golongan kita. Setelah keberanian kita mencuri Siang Bo Kiam, kiraku akan banyak tokoh hitam yang akan suka membantu kita. Tiba-tiba terdengar suara halus seorang wanita. Bagus. 5 bayangan dewa sungguh bernyali besar sekali. 5 orang itu terkejut dan karena mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi, mereka segera dapat menekan kekagetan mereka dan tetap duduk di tempat sungguh pun mereka cepat menengok dan memandang ke arah orang yang mengeluarkan suara itu. Seorang nenek tua berpakaian serba hitam tahu-tahu telah berdiri di dalam ruangan itu tanpa ada penjaga yang melihatnya. Memang mengagumkan dan kita perlu mengetahui dulu sampai di mana kelihayan mereka maka berani mengganggu Chin Ling Pai, terdengar suara kedua dan tahu-tahu muncul pula seorang kakek yang usianya sudah jauh lebih tua. Kakek dan nenek ini keduanya berpakaian seperti pendeta. Pat Pi Lo Sian Pang Tui Lok maklum bahwa 2 orang ini tentulah orang-orang pandai. Akan tetapi karena sikap mereka tidak bermusuhan dia pun lalu meraba sepasang sumpit dan secawan arak dari atas meja dan ingin menguji kepandaian 2 orang tamu itu sebelum mengambil keputusan sikap apa yang akan diambilnya untuk menyambut mereka. Kedua tamu yang tak diundang, silakan, kata orang pertama dari 5 bayangan dewa itu dan tiba-tiba sepasang sumpit gading meluncur ke arah nenek itu, sedangkan secawan penuh arak meluncur ke arah si kakek tua. 2 orang itu berdiri tenang saja, kemudian nenek itu menggerakkan tangan kanan dan sekaligus jari-jari tangannya dapat menjepit sepasang sumpit itu dengan enaknya seperti orang mengambil sumpit dari atas meja saja. Cawan arak yang meluncur ke arah muka kakek itu tiba-tiba terhenti di udara, berputaran dan ketika kakek itu menggerakkan tangannya, cawan itu berhenti di atas kepalanya dan perlahan-lahan mendoyong sehingga araknya mengucur perlahan-lahan. Dia membuka mulutnya sehingga arak itu masuk ke mulut dan diminumnya. Nenek tua, terimalah suguhan pinceng. Hok Ho Siang juga menggunakan sumpitnya mengambil potongan-potongan daging dengan cepat sekali dan melempar-lemparkan ke arah nenek itu dengan kecepatan seperti sambitan senjata-senjata rahasia yang berbahaya. Wut wut wut, cap cap cap. Hebatnya, nenek itu berhasil menerima 3 potong daging dengan sepasang sumpitnya, kemudian perlahan-lahan memasukkan daging-daging itu ke dalam mulutnya sambil mengunyah. Dia lalu melemparkan sumpit ke atas meja dan sepasang sumpit itu menancap di depan Pat Pi Lo Sian, disusul oleh terbangnya cawan kosong yang juga hinggap di depan orang pertama dari 5 bayangan dewa tanpa terbanting keras seolah-olah diletakkan oleh tangan yang tidak kelihatan. Menyaksikan ini, 5 orang itu terkejut dan maklum bahwa 2 orang kakek dan nenek itu amat lihai. Mereka segera bangkit berdiri dan menjura kepada mereka berdua, dan Pang Tui Lok berkata, maafkan kami yang tidak tahu akan kedatangan Jiwie sehingga tidak menyambut lebih cepat. Sian Cai, 5 bayangan dewa terlalu sungkan. Kamilah yang seharusnya merasa malu, datang tanpa diundang dan begitu datang ikut menikmati hidangan, hahaha, kakek yang berpakaian seperti Tosu itu berkata sambil tertawa. Sebagai tamu-tamu tak diundang, biarlah Pinto memperkenalkan diri. Nanti dulu. Liokte Sin Moguloid berseru. Biarkan kami menduga-duga siapa adanya Jiwie. 5 orang itu lalu memandang dengan penuh perhatian wajah dan pakaian mereka berdua yang tersenyum-senyum saja. Akhirnya Liokte Sinmo yang lebih dulu berseru. Aku mau didenda minum 3 cawan arak kalau dugaanku meleset bahwa Lo Qianwei ini adalah Hua Chin Jin. Tosu tinggi kurus itu tersenyum dan mengangguk-angguk. Hebat memang 5 bayangan dewa, bermata tajam di samping nyalinya yang amat besar. Dan siapa lagi tokoh ini kalau bukan Hek Isian Kou? Hui Giakang Chiok Li Kim juga berseru. Pendeta wanita berpakaian hitam itu lalu menjura sambil tersenyum pula. Kalian memang hebat dan mengagumkan, bukan hanya karena telah berani mengejek ketua Chin Ling Pai,
akan tetapi juga berani menanggung resikonya dan menghadapi pembalasan mereka. Kami berdua pasti suka membantu kalian, kata Hek Isiankou. Dua orang kakek dan nenek ini memang merupakan tokoh-tokoh yang terkenal juga sungguh pun mereka jarang menampakkan diri di dunia Kang Ou. Kakek yang hanya dikenal julukannya sebagai Hua Hua Cinjin itu adalah Sute dari Toat Beng Hoatsu, seorang datuk kaum sesat yang dahulu tewas di tangan Panglima Besar Tehu sendiri ketika terjadi perebutan Bokor Emas, di mana Chia Keng Hong menjadi pembantu utama dari Tehu, baca petualang asmara. Karena kini Panglima Tehu sudah meninggal, dan memang tidak mungkin bagi kaum sesat untuk membalas kepada seorang Panglima Besar yang amat kuat kedudukannya seperti Panglima Tehu, maka kini semua dendam ditumpahkan kepada Chia Keng Hong, ketua Qin Ling Pai. Apalagi ketika mendengar bahwa Qin Ling Pai berhasil diserbu dan dikacau oleh 5 bayangan dewa, Hua Hua Cinjin segera mengajak Hek Isiankou untuk mengunjungi Qin Ling Pai. Dengan dalih ikut berduka cita dan bersembahyang mereka telah melakukan penghinaan di Qin Ling Pai karena Chia Keng Hong tidak ada dan mereka segera pergi melihat munculnya kakek sakti Tio Hok Guan dan ahli sihir Hong Kai Hoatsu. Nenek tokoh itu sebetulnya adalah bekas kekasih Hua Hua Cinjin. Karena penyelewengan mereka menuruti nafsu berahi inilah yang membuat mereka terpaksa melarikan diri dari golongan pendeta dan menjadi pendeta-pendeta perantau yang wataknya sudah bukan seperti pendeta suci lagi sampai mereka menjadi kakek dan nenek. Hanya aneh dan lucunya, sampai mereka menjadi kakek berusia 70 tahun dan nenek berusia 60 tahun, mereka masih tetap rukun dan kemanapun mereka berduaan terus. Setelah Hua Hua Cinjin dikenal oleh Liok Te Sinmo, tentu saja mudah untuk mengenal Hek Isiankou karena sudah terkenal betapa keduanya ini tak pernah berpisah. Patpi Losian lalu mempersilakan mereka duduk dan dia lalu memperkenalkan diri dan juga para adik seperguruannya. Ketika dia memperkenalkan diri sebagai Sute Mendiang Bantok Choa Ong Ouyang Kok yang tewas di tangan Chia Keng Hong, Hua Hua Cinjin menepuk meja. Ah, kiranya si Chu adalah Sute Mendiang Bantok Choa Ong. Sungguh kebetulan sekali karena mendiang Suhengmu itu adalah sahabat baik mendiang Suhengku, yaitu Toat Beng Hoatsu yang tewas oleh Panglima Tehu. Bagus, kini kita dapat berkumpul dan bekerja sama, dan memang sudah tiba saatnya untuk melakukan balas dendam kepada Chia Keng Hong dan keluarganya. Pelayan dipanggil, makanan dan minuman ditambah dan mereka makan minum sambil mengatur rencana untuk mengadakan persekutuan menghadapi keluarga Chia Keng Hong yang amat terkenal sebagai keluarga yang sakti itu. Aku mempunyai seorang sahabat baik yang kiranya perlu sekali diajak untuk bersama-sama menghadapi musuh. Dia pasti bersedia, karena dia pun tidak suka kepada keluarga ketua Qin Ling Pai itu. Dia amat lihai dan kalau dia membantu kita, persekutuan kita tentu akan lebih kuat. Hek Isiankou berkata. Bagus sekali, Siankou. Siapakah gerangan sahabatmu itu? Tanya Sin Chiang Xiao bin Sian Hok Ho Siang. Yang kagum melihat nenek berpakaian hitam itu sudah tua namun masih tetap cantik. Dia adalah Gobi Sin Kou dan kalau kita sendiri mengundangnya, tentu dia akan mau bergabung dan datang ke sini. Sampai sehari penuh mereka berpesta dan berunding. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengundang orang-orang pandai dari golongan hitam, untuk bersama-sama mereka menghadapi Qin Ling Pai, dan menghancurkan keluarga pendekar Chia Keng Hong yang dianggap merupakan pusat kekuatan golongan putih yang selalu menentang golongan hitam. Mereka berangkat berpencar dan menentukan satu tanggal dan bulan untuk berkumpul kembali di Dusun Mo Siancong sambil mengajak bantuan orang-orang sakti yang mereka undang. Untuk menjaga keselamatan, seluruh penduduk Mo Siancong juga pergi semua bersembunyi dan hanya diam-diam melakukan pengintaian ke dusun mereka yang ditinggal pergi karena mereka tidak berani tinggal di situ selama 5 orang pemimpin mereka tidak ada. Adik In Hong. In Hong terkejut dan menghentikan langkahnya. Tempat itu sunyi dan matahari telah naik tinggi. Tidak nampak seorang pun manusia akan tetapi suara panggilan tadi terdengar dekat sekali. Kemudian dia melihat bayangan orang berlari cepat dari belakang dan dia terkejut. Orang itu telah memanggil namanya dari jarak yang amat jauh, namun suara panggilannya begitu dekat seolah-olah terdengar di pinggir telinganya. Maklumlah dia bahwa pemanggilnya itu adalah seorang yang memiliki kepandaian tinggi dan tahu pula dia siapa orang itu, maka dia menanti sambil berdiri tegak dan jantung berdebar tegang. Tak lama kemudian Kun Leong sudah berdiri di depannya, tersenyum dan memandang tajam wajah yang cantik jelita itu. Yap In Hong, adikku, adik kandungku. In Hong mengerutkan alisnya.
Tak disangkanya bahwa dia akan bertemu dengan kakaknya di situ, atau lebih tepat lagi, kakaknya itu agaknya mengejar dan menyusulnya. Sejak aku terusir dari Pulau Qiou, aku menanti kesempatan baik. Melihat engkau melakukan perjalanan seorang diri, diam-diam aku membayangimu dari jauh, dan dari jauh pula aku melihat segala sepak terjangmu. Engkau hebat, adikku, hanya sayang ketika menghadapi Fen Ho Suliong, engkau terlampau ganas. Mereka memang bajak sungai yang kejam, akan tetapi belum tentu di antara mereka itu tidak dapat sadar dan kembali ke jalan benar jika diberi kesempatan. Hampir aku kehilangan kau ketika engkau malam-malam pergi mengejar maling, dan untung hari ini aku masih dapat menyusulmu. Engkau mau apakah? Akhirnya In Hong dapat mengajukan pertanyaan itu. Hatinya berdebar tidak karuan, dan bermacam perasaan bergelora di dalam dadanya. Harus diakuinya bahwa ada semacam kebahagiaan dan keharuan terasa di hatinya ketika dia berhadapan dengan orang yang menjadi kakak kandungnya itu, akan tetapi juga terdapat rasa kekhawatiran dan tidak senang ketika dia teringat bahwa penghidupan gurunya yang tercinta dirusak oleh kakaknya ini. In Hong, aku adalah kakak kandungmu yang mencari-carimu, dan setelah kita bertemu bagaimana engkau bisa mengajukan pertanyaan seperti itu? Aku adalah kakakmu, dan karena ayah bunda kita sudah tidak ada, maka aku adalah walimu, pengganti ayah bundamu. Aku tidak mempunyai urusan apa-apa denganmu dan sejak kecil pun di antara kita tidak ada hubungan apa-apa. Sudahlah, kita tidak perlu saling mengganggu, jalan hidup kita berpisah dan aku tidak mau terlibat dengan urusanmu atau siapapun juga. In Hong, dengar baik-baik, aku bertindak selaku kakak dan wakil orang tuamu. Aku harus melakukan kebaktian terakhir terhadap orang tua kita dengan mengatur urusan masa depanmu. Dengarlah, baru-baru ini Chia Keng Hong Lo Cian Pui, ketua Chin Ling Pai datang berkunjung ke rumahku dan beliau mengulurkan tangan menjodohkan putranya yang bernama Chia Bun Hou denganmu. Tentu saja aku setuju karena menjadi mantu ketua Chin Ling Pai merupakan kehormatan besar sekali dan sekaligus mengangkat nama mendiang orang tua kita. Chia Bun Hou telah berguru kepada Kok Beng Lama, yaitu ayah mertuaku yang sakti dan kini tentu kepandaiannya sudah hebat bukan main, dan menurut penuturan ketua Chin Ling Pai, sekarang sedang dijemput untuk pulang ke Chin Ling San. Kun Leong yang mengucapkan kata-kata itu dengan hati gembira dan mengira bahwa adiknya sebagai seorang gadis muda tentu akan menjadi merah mukanya karena dibicarakan tentang urusan jodohnya, kini menghentikan kata-katanya dan memandang dengan heran. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Wajah adiknya itu biasa saja, bahkan dingin dan sama sekali tidak peduli, kelihatannya agak termenung seperti orang terkejut. Dan memang bukan urusan perjodohan itulah yang menarik hati In Hong, melainkan mendengar betapa ketua Chin Ling Pai baru saja datang ke rumah kakaknya itu membicarakan urusan pernikahan, berarti bahwa ketika ketua itu pergi ke rumah kakaknya itulah 5 bayangan dewa datang menyerbu dan mencuri Siang Bok Kiam. Dan jelas bahwa kakaknya ini belum mendengar tentang peristiwa yang menggegerkan itu, maka bicara enak saja tentang perjodohan, tidak tahu bahwa di tempat yang mengusulkan perjodohan itu terjadi malapetaka yang menggegerkan. In Hong, karena itu sekarang engkau ikutlah pulang bersamaku. Percayalah bahwa selama ini aku dan kakak iparmu selalu mengenangmu. Aku tidak ingin memperhebat kebencian subomu kepadaku maka aku selama ini tidak mau mempergunakan kekerasan untuk merampasmu. Pula, aku tidak ingin mempergunakan paksaan terhadap dirimu, hanya kuharap engkau dapat sadar bahwa tempatmu adalah di samping kakak kandungmu. Koko, sudahlah, lupakan saja bahwa engkau mempunyai seorang adik kandung seperti aku. Engkau telah merusak kehidupan suboku, mana mungkin aku akan menyakiti hatinya dengan berbaik kepadamu? Marilah kita berpisah dengan baik dan selanjutnya tidak perlu kita saling bertemu kembali. Setelah berkata demikian, In Hong membalikkan tubuhnya hendak pergi. In Hong. Kun Leong berseru keras dan sekali berkelebat dia sudah menghadang di depan gadis itu. Sadarlah, engkau adalah putri pendekar besar Yap Chong San dan Gu Yanchu, sama sekali bukan keturunan golongan hitam. Dan aku sudah menyetujui tentang ikatan jodohmu dengan putra ketua Chin Ling Pai. Engkau adalah calon mantu pendekar sakti Chia Keng Hong. Kalau begitu, mengapa tidak engkau saja yang menjadi mantunya, Koko? Jawab In Hong dengan nada mengejek. Wajah Kun Leong berubah karena ucapan itu benar-benar menancap di hatinya, terasa benar kena dan tepatnya. Memang sebenarnya dialah yang dahulu hendak dijodohkan dengan putri pendekar sakti itu, yaitu Chia Giokeng. Akan tetapi dia jatuh cinta kepada Pek Hong Ing sehingga ikatan jodoh itu gagal.
Kini, baru dia sadar bahwa desakan-desakannya kepada adiknya ini sebagian besar adalah untuk menebus dosa, atau menyambung kembali yang dahulu putus olehnya. Dia lupa bahwa dalam hal perjodohan, adiknya sama dengan dia, berhak menentukannya sendiri. Ucapan adiknya itu seperti halilintar menyambar kepalanya dan membuatnya sadar, membuatnya tidak mampu lagi bicara, hanya memandang wajah adiknya yang cantik itu dengan muka muram. Melihat wajah kakaknya, In Hong menjadi sabar. Koko, aku mohon kepadamu, habisilah urusan ini sampai di sini saja. Aku diperkenankan merantau oleh Subo, dan aku sudah berjanji kepadanya untuk tidak kembali kepadamu, maka selamat berpisah dan semoga hidupmu bahagia, Koko. Aku akan mencari jalanku sendiri, harap kau tidak mencampuri urusanku seperti aku pun tidak akan mencampuri urusanmu. In Hong meloncat dan berlari pergi. Kun Leong tidak lagi mengejar, hanya memandang dengan mata sayu. Bibirnya bergerak seperti berdoa. Ayah dan ibu, anakmu ini sejak dahulu tidak pernah berbakti kepada orang tua, sekarang mengurus adik pun tidak mampu. Ampunilah aku. Sampai lama dia berdiri termenung di tempat itu. Ketika dia mengenangkan adiknya, hatinya perih. Dari sepak terjang adiknya yang dilihat dari jauh ketika In Hong membasmi Fen Ho Suliong, dia tahu bahwa adiknya sudah ketularan watak keras dan ganas dari Bi Kiok sehingga andai kata adiknya menjadi mantu ketua Chin Ling Pai dan tidak dapat merubah wataknya, tentu malah akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Perlahan-lahan dia lalu meninggalkan tempat itu untuk pulang dan mengabarkan kepada istrinya tentang adiknya ini dan selama melakukan perjalanan beberapa pekan ini. Kun Leong menjadi agak kurus. Batinnya tertekan dan tertindih apabila dia teringat kepada In Hong. Sementara itu, In Hong meninggalkan kakaknya, perasaan marah dan penasaran segera menghapus keharuannya. Mereka itu terlalu menghinanya, terlalu memandang rendah kepadanya, pikirnya. Keluarga ketua Chin Ling Pai dan kakaknya itu? Dia tidak dianggap sebagai manusia. Apakah dia itu kucing atau anjing, mau dikawinkan begitu saja dan telah dirundingkan masak-masak, telah diikat perjodohan sebelum dia sendiri tahu akan persoalannya? Belum apa-apa dia sudah ditentukan sebagai jodoh atau calon jodoh seorang pria yang sama sekali tak pernah dilihatnya, yang bernama, siapa lagi tadi? Chia Bun Ho? Biar dia pendekar sakti seperti dewa sekalipun, apakah dia dikira seorang perempuan yang gila pria, mau menurut begitu saja dicarikan jodoh? Terlalu. Hatinya menjadi panas, terutama sekali kepada keluarga Chia yang begitu mudah saja menarik dia sebagai calon mantu. Lihat saja kalian nanti, gerutunya. Aku bukan benda mati atau binatang peliharaan yang dapat kalian perlakukan seenak hati kalian sendiri. Dengan hati panas dia melanjutkan perjalanannya, perantauannya yang tanpa tujuan tertentu itu. Sukar dibayangkan betapa hebat pukulan batin yang diderita oleh pendekar sakti Chia Keng Hong dan istrinya, si Biao Eng, ketika mereka berdua pulang ke Chinlingshan setelah mereka mengunjungi rumah Yap Kun Leong di Lengkok. Padahal perjalanan itu amat menggembirakan hati kedua orang suami istri yang sudah kakek nenek berusia 60 tahun lebih itu. Perjalanan yang menyegarkan dan menyehatkan setelah belasan tahun mereka tidak lagi melakukan perjalanan keluar dari Chinlingshan. Chia Keng Hong menggigit bibirnya dan mengepal kedua tinju tangannya, sedangkan istrinya hampir pingsan, lalu menangis menjatuhkan diri di atas kursi ketika mereka berdua disambut dengan ratap tangis oleh anak buah dan anak murid mereka. Apalagi ketika mendengar penuturan mereka tentang matinya 7 orang di antara Cap It Hohan dan seorang anak murid lain. Wajah Keng Hong berubah menjadi pucat sekali. Biar aku pergi mencari mereka. Si berdebah 5 bayangan dewa biar akan bersembunyi di neraka sekalipun, akan kucari sampai dapat dan kucincang kepala mereka sampai hancur. Nenek itu berteriak-teriak sambil mengepal tinju. Menghadapi malapetaka yang demikian hebat, nenek itu kembali menjadi si Biao Eng, bekas pendekar wanita yang tidak pernah mengenal takut dan yang pernah namanya menggemparkan dunia Kang Ou ketika dia masih berjuluk Song Bun Siuli. Kakek ketua Chin Ling Pai itu menghibur istrinya dan mereka duduk berdampingan di atas kursi dengan muka sebentar pucat sebentar merah ketika anak murid Chin Ling Pai menceritakan dengan sejelasnya akan penyerbuan di Chin Ling Pai oleh Pat Pi Lo Sian Pang Tui Lok dan pembunuhan atas diri para murid Chin Ling Pai di restoran Ko Ai Lo di kota Han Tiong. Tadinya Tacu sekalian bingung karena tidak ada yang mengetahui nama 4 orang lain dari 5 bayangan dewa, sedangkan yang tahu hanya Su Heng Choa Sengki yang pada saat itu belum tewas namun terluka amat hebat. Pembicara itu menghapus air matanya.
Untung datang Hong Kai Hoatsu Lo Cianpui bersama Lo Cianpui Tio Hok Guan yang dapat memberi kekuatan sementara kepada Choa Su Heng untuk memberitahukan nama-nama mereka. Lekas sebutkan nama-nama mereka. Chia Keng Hong berkata, suaranya penuh kegemasan dan kemarahan tertahan. Maka disebutlah satu demi satu nama dan julukan 4 orang di antara 5 bayangan dewa itu dan dicatat baik-baik di dalam hati oleh Chia Keng Hong dan istrinya. Tentu semua ini gara-gara Pati Losian Pang Tuilok. Chia Keng Hong berkata marah. Dia adalah sute dari Ouyang Kok dan tentu dia yang menggerakkan yang lain untuk membalas dendam. Dasar pengecut hina. Mengapa dia datang pada saat aku tidak berada di Chinlingsan? Mendengar dicurinya Siang Bo Kiam, tidak begitu menyedihkan hati Chia Keng Hong, tidak seperti kematian 7 orang Cap It Hohan dan seorang anak murid lain. Akan tetapi istrinya berkata, biarpun pedang itu tidak sangat berharga, akan tetapi benda itu adalah pusaka lambang kebesaran Chin Ling Pai. Lebih dari itu malah, Siang Bo Kiam sudah terkenal di seluruh dunia Kang Ou sebagai lambang kemenangan dari kebaikan melawan kejahatan. Lenyapnya Siang Bo Kiam dari Chin Ling Pai tentu akan menggegerkan dunia persilatan dan memberanikan hati kaum sesat untuk beraksi. Chia Keng Hong mengangguk-angguk membenarkan pendapat istrinya itu. Bagaimana juga, aku sendiri akan bergerak mencari kembali Siang Bo Kiam dan membasmi para pengecut itu. Akan tetapi kita harus menanti datangnya kita berempat yang menjemput Bun Hou. Ketika suami istri ini mendengar tentang kedatangan seorang Tosu dan Tokou yang agaknya hendak mengacau di waktu peti-peti mati disembahyangi dan kedua orang aneh itu pergi ketika Tio Hok Guan dan Hong Kai Hoatsu muncul, Keng Hong menarik napas panjang dan berkata kepada istrinya. Tidak kusangka, di dalam usia tua aku masih terus dikejar-kejar musuh. Jalan kekerasan memang selalu mendatangkan kekerasan lain sampai selama kita hidup. Akan tetapi aku tidak menyesal, memang sudah resikonya begini dan sampai mati pun aku selalu akan membela kebenaran dan menentang kejahatan. Istrinya setuju dengan pendirian suaminya ini dan berjanji akan membela suaminya sampai akhir hayat. Berhari-hari suami istri yang sudah tua ini menanti dalam keadaan berkabung. Ketika pada suatu hari Bun Hou bersama 4 orang tertua dari Cap It Hohan datang, mereka disambut dengan tangis dan ratap menyedihkan. Dapat dibayangkan betapa marah dan terkejut hati Kui Kinta dan para sutenya mendengar penuturan tentang matinya 7 orang sutenya dan lenyapnya pedang pusaka Siang Bo Kiam. Sambil mengeluarkan teriakan keras Kui Kinta yang sudah berusia 60 tahun lebih, sebaya dengan ketuanya, roboh pingsan. Ayah, akan percuma sajalah anak berlatih ilmu selama bertahun-tahun kalau aku tidak bisa mencari mereka, merampas kembali Siang Bo Kiam dan membalaskan kematian para suheng itu. Bun Hou berkata sambil menahan air matanya. Dia tidak dapat mengusap air matanya ketika melihat ayah dan ibunya yang sudah tua itu sampai menangis. Chia Keng Hong menyadarkan Kinta dan dengan suara keren lalu berkata, cukuplah semua kelemahan ini. Chin Ling Pai bukanlah perkumpulan orang-orang cengeng. Mati dalam mempertahankan kebenaran bukanlah mati konyol dan tidak perlu terlalu disedihkan benar. Mereka itu mati sebagai murid-murid Chin Ling Pai yang tidak memalukan, menghadapi kejahatan dengan gagah perkasa dan mati pun tidak sia-sia. Habiskan semua kedukaan yang hanya melemahkan hati kita sendiri dan mari kita bicarakan bagaimana baiknya untuk mencari kembali Siang Bo Kiam dan menghukum 5 bayangan dewa. Chia Keng Hong dan istrinya lalu berunding dengan Bun Hou dan 4 orang tertua Cap It Hohan, yaitu Kui Kinta dan adiknya, Kui Kinci, Lau Bi dan Un Siong Tek yang usianya masing-masing sudah 50 tahun. Di dalam perundingan ini, Bun Hou kukuh dengan keinginannya untuk mencari pusaka yang hilang dan menghukum musuh-musuhnya. Ketika ayahnya menyatakan keputusannya hendak pergi sendiri bersama ibunya, Bun Hou membantah keras. Ayah dan ibu sudah tua, dan biarpun urusan ini adalah urusan ayah dan ibu, akan tetapi bukankah anak berhak untuk mewakili orang tua? Pula, 5 pengecut hina itu adalah pengecut-pengecut yang hanya berani bergerak di waktu ayah dan ibu tidak ada, maka kurasa kepandaian mereka tidak berapa hebat. Sudah cukuplah kalau anak sendiri yang menghadapi mereka dan anak mempertaruhkan nyawa untuk tugas ini. Di samping itu, pengalaman yang sudah menjadi pelajaran bahwa apabila ayah dan ibu meninggalkan Chin Ling Pai, para pengecut berani bermain gila. Sebaiknya kalau ayah dan ibu tetap tinggal di sini, siapa tahu mereka itu akan datang lagi. Chia Keng Hong saling bertukar pandang dengan istrinya.
Betapapun juga, mereka masih khawatir untuk melepas Bun Hou pergi sendiri karena anak itu baru saja datang setelah pergi selama 5 tahun dan biarpun kepandaiannya mungkin sudah tinggi, namun masih kurang pengalaman. Akan tetapi, untuk menolak dan melarang begitu saja pun sukar, selain tidak ada alasan kuat, juga amat tidak baik, berarti menekan semangat kependekaran putra sendiri. Mari kita semua ke Lian Butia, ruangan belajar silat. Tiba-tiba Chia Keng Hong berkata kepada putra dan murid-muridnya. Setelah tiba di ruangan bersilat yang amat luas ini, Kui Kinta dan 3 orang sutenya duduk di atas bangku di pinggir, sedangkan Chia Keng Hong lalu berkata kepada Bun Hou. Kau bersiaplah melawanku dan waspadalah, aku bersungguh-sungguh. Bun Hou adalah anak pendekar yang sejak kecil digembleng dengan ilmu silat. Tanpa banyak cakap dia sudah mengerti bahwa ayahnya tidak rela membiarkan dia pergi mencari pedang Siang Bokiam karena ayahnya masih belum percaya akan kepandaiannya. Kalau dia tidak bisa mengalahkan ayahnya, atau setidaknya mengimbangi kepandaian ayahnya, jangan harap ayahnya akan membolehkannya pergi melakukan tugas berbahaya itu. Cepat dia lalu mengencangkan pakaian, meloncat ke tengah ruangan itu, berdiri tegak sambil berkata. Aku sudah siap, ayah. Chia Keng Hong berbisik kepada istrinya, kemudian mengeluarkan bentakan nyaring dan tubuhnya sudah mencelat ke tengah ruangan itu. Awas serangan! Langsung dia lalu menyerang putranya dengan pukulan-pukulan yang amat dahsyat, menggunakan jurus-jurus pilihan dari San In Kun Hoat. Hebat bukan main ilmu silat San In Kun Hoat ini karena begitu dimainkan, kedua telapak tangan pendekar tua itu mengeluarkan uap putih, sesuai dengan nama ilmu silatnya, yaitu San In Kun Hoat, ilmu silat awan gunung. Hei! Bun Hou juga mengeluarkan suara pekik dahsyat dan cepat dia menggerakkan kaki tangannya menyambut serangan ayahnya, bukan mengelak melainkan menangkis sambil mengerahkan sinkangnya. Terdengarlah suara dakduk-dakduk ketika berkali-kali lengan ayah dan anak itu saling beradu dan hanya beberapa kali saja Bun Hou agak tergeser ke belakang namun tidak membuat dia sampai terhuyung. Tentu saja dia sudah hafal benar akan ilmu silat San In Kun Hoat ini dan dia dapat mengimbangi permainan ayahnya, bahkan dia juga membalas dengan jurus-jurus pilihan dari ilmu silat ini. Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.